Kisah seorang laki-laki miskin, yang dihina, diremehkan, tapi akhirnya menikah dengan seorang janda kaya. Namun di balik itu semua, ada rahasia besar yang hanya terungkap di akhir cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, dari daerah mana saja teman-teman mendengarkan kisah ini. Jangan lupa like dan subscribe, karena satu klik dari kalian adalah semangat untuk kami menghadirkan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang laki-laki sederhana bernama Rangga. Rumahnya kecil, hanya berdinding papan yang mulai rapuh dimakan usia. Atapnya bocor di beberapa bagian, sehingga ketika hujan turun, Rangga harus menaruh ember di sana-sini agar air tidak membanjiri lantai. Meski hidup serba kekurangan, Rangga tak pernah mengeluh. Setiap pagi sebelum matahari muncul, ia sudah bangun, menenteng karung lusuh dan peralatan kecil untuk bekerja serabutan. Kadang ia menjadi kuli angkut, kadang tukang kebun, kadang memperbaiki apa yang rusak. Semuanya ia kerjakan hanya untuk satu alasan, agar ibunya bisa makan. Rangga kehilangan ayah sejak kecil, dan sejak itu, hidupnya berubah drastis. Tidak ada warisan, tidak ada tabungan. Yang tersisa hanyalah tekad dan tanggung jawab. Namun dunia seringkali tidak adil. Meskipun ia bekerja keras, tetap saja ada yang memandangnya sebelah mata. Cibiran yang menusuk hati. Hampir setiap hari Rangga mendengar suara-suara menyakitkan dari orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya dengan baik. Percuma rajin kalau miskin terus. Lihat itu bajunya, udah kayak lepel. Anak nggak punya masa depan. Siapa juga yang mau sama dia? Rangga selalu diam. Baginya, membalas hanya memperpanjang masalah. Namun diam bukan berarti tidak sakit. Pernah suatu sore, ketika ia mengantar hasil panen tetangga, sekelompok pemuda desa tertawa keras melihat sandal Rangga yang talinya putus dan diikat dengan kawat. "Rangga, kamu ini hidup atau bertahan hidup?" Salah satu dari mereka mengejek sambil tertawa terbahak. Yang lain menimpali. "Kalau ada lomba orang paling menyedihkan sedesa, kamu pasti juara." Rangga hanya tersenyum, meski matanya jelas menahan perih. Hatinya tak pernah membenci. Yang membuat Rangga berbeda dari orang lain adalah ketulusannya. Ia tidak pernah menaruh dendam, meski sering diremehkan. Ia tidak pernah berharap lebih, meski hidupnya berat. Bahkan ketika ada tetangga yang membutuhkannya, entah untuk memperbaiki pagar atau mengangkat karung padi, Rangga selalu siap membantu tanpa meminta imbalan. Ibunya sering memarahi hal itu. "Nak, hidup ini keras. Kamu nggak bisa terus-terusan terlalu baik." Rangga hanya tersenyum dan memegang tangan ibunya. "Kalau dunia ini keras, Bu, biar aku yang tetap lembut. Siapa lagi yang bisa menolong kalau bukan kita sendiri?" Jawaban itu membuat ibunya terdiam, sekaligus bangga. Namun jauh di lubuk hatinya, ia selalu berdoa, "Ya Tuhan, kirimlah seseorang yang bisa melihat kebaikan anakku. Seseorang yang bisa mencintai Rangga apa adanya." Ia tak tahu bahwa doa itu sedang dipersiapkan untuk dikabulkan. Pertanda dari sebuah pertemuan yang aneh. Pagi itu, Rangga memutuskan untuk berjalan kaki ke pasar karena sepedanya rusak. Udara masih dingin, kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Saat melintasi jalan besar, ia melihat sebuah mobil mewah terparkir di pinggir jalan dengan kap mesin terbuka. Di samping mobil itu berdiri seorang perempuan cantik bergaun simpel, tampak kebingungan. Rangga berhenti. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, "Tolonglah dia." Ia mendekat dan berkata dengan suara sopan, "Bu, apakah saya boleh bantu?" Perempuan itu mengangkat wajah, dan saat mata mereka bertemu, ada getaran halus yang entah berasal dari mana. Namun Rangga tak menyadarinya. Yang ia tahu hanyalah, pertemuan itu akan mengubah seluruh takdir hidupnya. Perempuan itu berdiri di pinggir jalan dengan wajah panik. Mobil mewahnya, sebuah Pajero mengilap, mengeluarkan asap tipis dari kap mesin. Di jalan sepi seperti itu, siapapun pasti takut. Rangga,
yang baru saja melintas sambil memanggul karung kosong, langsung menghentikan langkahnya. Ia tidak peduli betapa gagahnya mobil itu, atau betapa anggunnya sang pemilik. Baginya, orang yang butuh bantuan adalah orang yang harus ditolong. Ketika ia mendekat, perempuan itu menatapnya dengan campuran lega dan ragu. "Kak, kamu bisa memperbaiki mobil?" tanyanya pelan. Suaranya terdengar gugup. Rangga tersenyum kecil, sopan, tanpa menghakimi. "Saya bukan ahli, Bu, tapi saya bisa coba lihat." Perempuan itu mengangguk. Rangga membuka kap mesin dan memeriksa komponen satu persatu. Tangan kasarnya yang penuh goresan terlihat kontras dengan mesin mewah mobil itu, tetapi gerakannya tenang dan terampil. Selama Rangga bekerja, perempuan itu memperhatikannya. Ada sesuatu yang berbeda pada laki-laki ini. Ia tidak memandangnya sebagai wanita kaya. Ia tidak terlihat segan, tidak berusaha mencari perhatian. Dia hanya ingin membantu. Dalam waktu beberapa menit, Rangga menemukan masalahnya. Selang air radiator lepas dan bautnya longgar. Dengan alat seadanya, ia memperbaikinya. Setelah itu, ia mencoba menstarter mobil, dan mesin menyala kembali. Perempuan itu menutup mulutnya. Lega, hampir tidak percaya. "Astaga, kamu berhasil." Rangga mengusap tangannya pada celana lusuhnya dan mundur satu langkah. "Syukurlah bisa hidup lagi. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Perempuan itu langsung mengambil dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Ini untuk kamu. Terima kasih banyak. Kamu benar-benar menolong aku tadi." Namun Rangga mengangkat tangan, menolak halus. "Maaf, Bu, saya bantu bukan karena uang." Perempuan itu terdiam, terpaku. Jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah, seseorang menolak pemberiannya. Ia sudah terlalu sering bertemu orang yang mendekat hanya untuk memanfaatkan dirinya. Tapi lelaki ini berbeda. Nama yang mengubah segalanya. Perempuan itu menatap Rangga lebih lama, seolah ingin memahami siapa dia. Akhirnya ia bertanya, "Siapa namamu?" "Rangga, Bu." "Aku Alia." "Terima kasih, Rangga." Rangga hanya mengangguk sopan sebelum melangkah pergi. Ia tidak menoleh lagi. Tidak sedikit pun terlihat ingin menambah percakapan. Justru karena itulah, Alia tidak bisa berhenti memperhatikannya. Hatinya berbisik, entah kenapa, bahwa lelaki sederhana itu tidak biasa. Saat mobilnya melaju menuju kota, ia terus memikirkan Rangga. Tentang cara bicara yang rendah hati. Tentang sikapnya yang tulus. Tentang matanya yang jujur tanpa ambisi. Sementara itu, Rangga kembali berjalan ke pasar seperti biasa. Ia bahkan tidak menyadari bahwa pertemuan tadi baru saja menjadi awal dari sesuatu yang besar. Desa mulai bergosip. Beberapa hari kemudian, Alia datang ke desa untuk mengantar barang ke salah satu butik langganannya. Setelah urusannya selesai, ia sengaja melewati jalan kecil menuju rumah Rangga. Beberapa warga yang melihatnya langsung bergosip. "Loh, itu kan Bu Alia, janda kaya kota itu. Ngapain dia keliling kampung?" Tadi dia berhenti dekat rumah Rangga, bukan?" Bisik-bisik itu makin lama makin nyaring. Namun Alia tidak memikirkan omongan orang. Ia hanya ingin bertemu lelaki yang telah menolongnya. Saat sampai di depan rumah Rangga, ia memanggil pelan. "Rangga, apa kamu ada di rumah?" Rangga muncul dari balik pintu dengan wajah terkejut. Ia tidak pernah terbayang perempuan secantik dan sekaya Alia mau datang ke rumahnya yang hampir rubuh itu. "Bu Alia, ada apa ya?" Perempuan itu tersenyum lembut. "Aku cuma ingin mengucapkan terima kasih. Yang kemarin itu sangat berarti." Percakapan itu singkat, tidak lebih dari 5 menit. Namun 5 menit itu cukup untuk membuat hubungan mereka tidak lagi sekadar pertolongan di pinggir jalan. Itu menjadi langkah pertama. Sebuah kedekatan yang perlahan tumbuh tanpa ada yang mampu menghentikannya. Tetapi tidak semua orang senang melihat itu. Dan mulai saat itu, gosip-gosip kejam mulai menyebar. Gosip yang kelak mengguncang hidup Rangga. Angin sore yang biasanya membawa kesejukan tiba-tiba terasa berat.
Seolah-olah desa kecil itu sedang menahan napas menunggu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rangga baru selesai membersihkan lumpur di tangannya usai memperbaiki saluran air di rumah tetangga. Bajunya basah oleh keringat, rambutnya berantakan, dan wajahnya penuh debu. Hari itu benar-benar melelahkan, dan ia ingin segera pulang untuk membantu ibunya memasak. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang jarang terjadi. Dua mobil mewah berhenti tepat di depan rumahnya. Bannya masih berputar perlahan, menunjukkan bahwa mobil itu baru saja tiba. Kaca film hitam membuat siapapun tidak bisa menebak siapa penumpangnya. Anak-anak kecil segera berkerumun sambil berbisik-bisik, sementara orang dewasa mengintip dari balik pintu rumah. Rangga mengerutkan kening. Ia tidak merasa ada urusan apapun dengan orang kota, apalagi mobil semahal itu. Hingga pintu salah satu mobil terbuka, dan Alia turun dari dalamnya. Gaun pastel yang ia kenakan tertiup angin, membuatnya tampak lembut dan anggun. Di belakangnya menyusul seorang ulama, dua kerabat laki-laki, dan satu perempuan yang tampak seperti bibi atau tantenya. Rangga membeku. Mulutnya setengah terbuka. Jantungnya mendadak berdegup tak karuan. Kenapa? Kenapa perempuan seperti Alia datang dengan caranya seperti ini? Alia tersenyum tipis, namun matanya menunjukkan ketegangan. Rangga, bolehkah kami masuk? Rangga tak mampu menjawab apapun selain mengangguk pelan. Kakinya terasa lemas. Di dalam rumah yang sederhana namun penuh kejujuran. Rumah Rangga kecil, penerangannya redup. Hanya ada kursi kayu, rak tua, dan foto almarhum ayahnya yang sudah usang. Ketika Alia masuk, ia tidak menunjukkan sedikitpun rasa jijik atau canggung. Bahkan ia tersenyum pada Ibu Rangga. "Assalamualaikum, Bu. Terima kasih sudah menerima kami." Ibu Rangga, meskipun terkejut, menyambut dengan tangan gemetar. "Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Maaf rumah kami sangat sederhana." Kerabat Alia saling bertukar pandang. Beberapa dari mereka terlihat tidak nyaman berada di rumah sekecil itu. Bahkan salah satu dari mereka mengangkat kainnya sedikit agar tidak menyentuh lantai tanah. Namun Alia duduk dengan tenang, seolah rumah itu adalah tempat ternyaman baginya hari ini. Setelah minuman disajikan, ulama keluarga Alia membuka percakapan. "Kami kesini membawa maksud baik, Bu." Semua mata mengarah padanya. Lalu Alia menggenggam tangannya sendiri, seolah mencari keberanian terakhir. Ia menatap mata Ibu Rangga. Lalu perlahan suaranya keluar, lembut, tapi penuh ketegasan. "Bu, saya datang untuk melamar Rangga. Saya ingin memintanya menjadi suami saya." Sok yang menggetarkan udara. Ibu Rangga terdiam. Air matanya menetes tanpa disadari. Rangga, anaknya yang sejak kecil dihina karena miskin? Anaknya yang tidur saja masih berbagi selimut lusuh dengannya? Ia tidak bisa langsung percaya. "Nak, kamu yakin? Anak saya tidak punya apa-apa. Hanya ketulusan." Alia tersenyum lembut tetapi penuh keyakinan. "Justru itu, Bu. Di dunia yang dipenuhi orang yang hanya melihat harta, saya menemukan satu laki-laki yang tidak meminta apa-apa. Dia memperbaiki mobil saya tanpa mengharapkan imbalan. Sesederhana itu, namun ketulusan seperti itu sangat jarang ditemukan." Rangga menunduk. Wajahnya panas, bukan karena senang, tetapi karena tidak mengerti mengapa perempuan sebaik Alia bisa melihat dirinya. Namun sebelum ia sempat menjawab, keributan terdengar dari luar. Desa yang gempar. Warga desa sudah memenuhi halaman rumah. Ada yang berdiri, ada yang memanjat pagar, ada pula yang mengintip dari jendela samping. Terlalu banyak suara masuk bersamaan. Benarkah? Janda kaya itu mau menikah sama Rangga? Hahaha, dunia ini lucu sekali. Rangga itu tidak punya apa-apa. Untuk apa dilamar? Awas, jangan-jangan dia sudah pakai pelet. Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Suara tawa, cemoohan, dan bisik-bisik menyatu menjadi tekanan yang menusuk telinga. Rangga meremas celana kerjanya, menahan rasa malu yang mendalam.
Namun sebelum suasana bertambah kacau, Alia berdiri dan membuka pintu rumah. Ia berdiri di hadapan puluhan warga desa yang masih dibuat heboh. Dengan suara lantang namun anggun, ia berkata, "Jika kalian menganggap kemiskinan alasan untuk merendahkan seseorang, maka kalian tidak pernah benar-benar mengenal nilai manusia." Warga terdiam. Tak ada yang berani menyahut. Alia melanjutkan, "Aku memilih Rangga bukan karena hartanya, karena dia memang tidak punya apa-apa. Aku memilihnya karena dia punya sesuatu yang tidak kalian punya. Hati yang jujur, tulus, dan bekerja keras tanpa keluhan." Beberapa orang mulai menunduk. Namun tidak sedikit pula yang makin iri dan tidak terima. Pilihan yang mengubah segalanya. Setelah itu, Alia kembali ke dalam rumah. Ia berdiri di depan Rangga yang masih gemetar. "Sekarang, aku hanya ingin mendengar jawaban darimu, Rangga." Rangga menatap ibunya. Ibu Rangga mengusap air matanya dan mengangguk. "Nak, kalau kamu bahagia, ibu merestui." Dada Rangga terasa penuh. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia mengangkat wajah dan berkata dengan suara bergetar namun pasti, "Alia, aku menerima lamaranmu. Jika ini semua adalah takdir, maka aku menerimanya dengan sepenuh hati." Alia menutup mulutnya, tidak dapat menahan tangis bahagia. Namun di luar rumah, di balik kerumunan warga, sepasang mata menatap penuh amarah dan kecemburuan. Itu adalah seseorang yang selama ini diam-diam menginginkan Alia. Dan orang itu baru saja bersumpah untuk menghancurkan kebahagiaan Rangga. Pernikahan Rangga dan Alia berlangsung sederhana namun hangat. Meski tidak semewah pernikahan orang kota, kebahagiaan Alia terlihat dari mata yang berkilau setiap kali memandang Rangga. Namun di balik senyum yang terlihat, badai sedang menunggu mereka. Hari-hari setelah akad, kenyataan yang tidak seindah harapan. Hari pertama setelah mereka sah menjadi suami istri, Alia memutuskan tinggal di rumah Rangga dulu sementara renovasi rumah baru selesai. Rumah panggung kecil itu kini dihuni dua hati dari dua dunia berbeda. Alia, terbiasa dengan kasur empuk, kamar luas, dan air hangat. Rangga, terbiasa tidur di kasur tipis yang sudah mengempis di beberapa bagian. Namun hal pertama yang Alia lakukan justru membuat Rangga terharu. Ia menggulung lengan bajunya dan membantu ibu Rangga memasak. "Bu, saya tidak apa-apa memasak di sini. Dapur sederhana ini, tetap dapur yang penuh doa." Ibunya tertegun. Tidak pernah terbayang janda kaya mau menyentuh pawon, apalagi memasak dengan tungku api. Rangga memperhatikan dari kejauhan. Ia merasa dunia sedang memperlihatkan sisi lembutnya yang langka. Untuk pertama kalinya, ia merasa punya rumah yang lengkap, bukan secara bangunan, tapi secara hati. Cibiran tidak pernah hilang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, saat Rangga keluar untuk bekerja, ia mendengar bisikan warga. "Lihat tuh, Rangga tetap kerja serabutan. Malu nggak punya istri kaya. Harusnya sekarang dia hidup enak dong. Numpang hidup sih, ya mau gimana lagi?" Ada juga yang tertawa saat Rangga lewat. "Kalau aku jadi suami Alia, aku sudah beli rumah mewah. Hahaha." Rangga hanya menunduk. Ia tidak pernah ingin hidup dari uang istrinya. Ia ingin membuktikan bahwa lelaki miskin bukan berarti lelaki pemalas. Alia tahu hal ini. Setiap Rangga pulang dengan wajah lelah, Alia tersenyum, memegang tangannya, dan berkata, "Aku bangga sama kamu. Aku menikah denganmu bukan untuk mengubahmu, tapi untuk menemanimu." Kalimat itu seperti obat untuk luka-luka yang tak terlihat. Rangga membuka usaha pertamanya. Alia menawarkan uang modal, tetapi Rangga menolak halus. "Aku tidak mau orang bilang aku hidup dari harta istriku." Alia tidak memaksa. Ia tahu itu adalah sifat Rangga yang paling ia cintai, harga diri yang bersih. Maka Rangga memulai usaha kecil-kecilan. Memperbaiki alat rumah tangga rusak. Membuka servis sepeda dan motor. Menjual hasil kebun tetangga dengan sistem titip jual. Awalnya tidak ada yang percaya. Bahkan ada yang sengaja merusak barang agar Rangga gagal.
Namun Rangga tetap sabar. Lama-kelamaan, warga mulai sadar bahwa Rangga bekerja dengan jujur. Ia tidak mengambil keuntungan besar. Jika alat bisa diperbaiki tanpa mengganti suku cadang, ia bilang jujur. Nama Rangga perlahan mulai harum. Usahanya berkembang. Bahkan ia mulai mempekerjakan 2 pemuda desa. Alia yang melihat semua itu hanya meneteskan air mata bangga. Suamiku bukan laki-laki biasa. Dia terlahir dari tekad. Tapi, tidak semua orang senang. Ada seseorang yang sejak awal sakit hati melihat kedekatan Alia dan Rangga. Dimas, teman masa kecil Alia. Pria yang diam-diam mencintainya selama bertahun-tahun. Pria yang merasa dirinya lebih pantas, lebih tampan, lebih kaya, lebih segalanya. Namun kenyataannya, Alia memilih lelaki yang bahkan tidak punya sepeda motor yang layak. Sejak pernikahan Alia diumumkan, Dimas tidak pernah tenang. Ia mengurung diri di rumah selama beberapa hari. Lalu suatu malam, ia menatap foto Alia di meja kerjanya dan berkata dengan suara bergetar. Rangga, kau pikir kau pantas mendapatkan dia? Kau pikir dunia ini adil? Aku akan tunjukkan siapa yang seharusnya ada di samping Alia. Dari sinilah semuanya berubah. Dimas mulai menyusun rencana. Ia menyebarkan cerita-cerita halus, gosip-gosip samar, fitnah-fintah kecil. Tentang Rangga, tentang pernikahan itu, dan tentang niat Alia yang ia pelintir. Desa mulai goyah lagi, dan tanpa sadar, Rangga dan Alia sedang berjalan menuju badai terbesar dalam pernikahan mereka. Badai yang datang dari seseorang, yang rela mengorbankan apapun demi menjatuhkan mereka. Malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, seolah ikut menegangkan suasana yang sedang menunggu pecahnya badai. Rumah Rangga dan Alia masih diterangi lampu minyak kecil. Alia duduk di kursi kayu, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Di tangannya ada secari kertas yang tadi sore ia temukan di depan pintu rumah. Surat tanpa nama. Isinya hanya satu kalimat. Rangga menikah denganmu demi hartamu. Awalnya Alia tidak percaya. Namun mulut manusia itu seperti air. Semakin ditahan, semakin deras mengalir. Ia mendengar bisik-bisik di pasar. Ia mendengar warga membicarakan betapa cepatnya Rangga menerima lamaran. Ia bahkan mendengar seseorang berkata bahwa Rangga pernah mengaku ingin menikahi wanita kaya. Semua itu membuat hatinya bimbang. Ia tahu Rangga bukan tipe lelaki seperti itu. Tapi godaan keraguan memang selalu menyusup dalam cinta yang besar. Ketika Rangga pulang malam itu, ia langsung merasakan perubahan di wajah istrinya. Alia, kamu kenapa? Ada yang ganggu pikiranmu. Alia menggenggam surat itu. Tangannya gemetar. Rangga, jawab aku jujur. Semua ini, apa kamu menikahiku karena hartaku? Kalimat itu, seperti pisau yang masuk perlahan ke dada Rangga. Ia terdiam. Bukan karena ragu, tapi karena sakit. Tidak pernah ia bayangkan wanita yang ia cintai bisa merasa seperti itu. Alia menunduk. Air mata menetes. Maaf, aku takut semua ini salah. Rangga menutup wajah dengan kedua tangannya. Sesaat ia tidak mampu bicara. Namun setelah menarik napas panjang, ia bangkit, berjalan ke rak kayu usang. Dari sana ia mengambil sebuah kotak kecil. Lusuh, warnanya memudar. Ia duduk di depan Alia, membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada cincin murah. Sederhana, bahkan sedikit berkarat. Rangga menatap Alia dengan mata yang berkaca. Alia, cincin ini aku beli setahun lalu. Aku kumpulkan uang sedikit demi sedikit dari kerja serabutan, dari keringatku sendiri. Aku membeli ini, karena aku ingin melamarmu. Alia membeku. Rangga melanjutkan, suaranya pecah. Hari aku ingin melamarmu. Hari itu justru kamu yang melamarku. Bukan karena harta, Alia. Tapi karena aku sudah mencintaimu bahkan sebelum aku tahu siapa kamu. Sebelum aku tahu kamu janda. Sebelum aku tahu kamu kaya. Aku sudah jatuh hati pada ketulusanmu. Air mata Alia tumpah tanpa bisa dihentikan. Ia menutup mulutnya. Tidak percaya apa yang ia dengar.
Rangga tersenyum pahit. Kalau aku ingin hartamu, aku tidak akan mati-matian kerja untuk buka usaha sendiri. Aku tidak akan menolak modal darimu. Aku tidak akan bangun dari subuh dan pulang malam hanya agar orang tahu. Aku suamimu, bukan penumpang hidupmu. Alia menangis semakin keras. Tiba-tiba, pintu dihentakkan. Tak lama setelah pengakuan itu, pintu rumah mereka dibuka kasar. Udara panas masuk bersama seorang pria dengan wajah penuh amarah. Dimas, matanya merah, napasnya memburu. Ia tidak lagi menyembunyikan kebencian yang selama ini ia pendam. Kau masih percaya padanya, Alia? Laki-laki ini cuma mengincar hartamu. Semua orang tahu itu. Alia berdiri, tubuhnya bergetar antara marah dan terluka. Dimas, hentikan. Ini sudah keterlaluan. Namun Dimas tidak peduli. Ia melangkah maju dan menunjuk Rangga. Kau pikir kau pantas berdiri di sampingnya? Kau pikir seorang miskin seperti kau layak duduk di rumah yang seharusnya menjadi milikku? Rangga berdiri, menatap Dimas tanpa ketakutan. Aku tidak mengambil apapun darimu, Mas. Alia memilihku bukan karena aku sempurna, tapi karena aku tulus. Dimas tertawa sinis. Tulus? Tulus itu tidak cukup. Dunia ini bukan milik orang-orang lemah. Alia akhirnya berteriak. Cukup, Dimas. Suara itu menggema di seluruh rumah. Alia memandang Dimas dengan mata yang dipenuhi kekecewaan mendalam. Selama ini aku menganggapmu teman. Tapi ternyata kamu, justru yang menusuk dari belakang. Kamu yang menyebarkan fitnah ini semua, kan? Dimas terdiam. Wajahnya memucat. Keheningan itu sendiri adalah jawaban. Akhir yang menghancurkan ego. Alia melangkah ke depan, berdiri di antara Rangga dan Dimas. Dimas, dengarkan ini baik-baik. Harta memang bisa dibeli oleh siapapun. Tapi hati, hanya bisa dimiliki oleh orang yang benar-benar tulus. Ia menatap Rangga, lalu menatap Dimas lagi. Dan Rangga, jauh lebih kaya daripada kamu. Dimas tertegun. Kata-kata itu menghancurkan sisa keangkuhannya. Alia menunjuk pintu. Pergi, Dimas. Aku tidak mau lagi melihatmu mempengaruhi hidupku. Dimas akhirnya pergi dengan wajah penuh kekalahan. Tidak hanya kalah dari Rangga, tapi kalah dari dirinya sendiri. Pelukan yang menandai kemenangan cinta. Setelah pintu tertutup, Alia memeluk Rangga erat-erat. Maafkan aku, Rangga. Aku seharusnya percaya sejak awal. Aku hampir kehilanganmu hanya karena kata-kata orang. Rangga mengusap kepala Alia dengan lembut. Tidak apa-apa. Kita manusia. Kita bisa ragu. Yang penting, kita tetap bersama. Alia menangis di dadanya. Dan malam itu, di rumah kecil yang dulu dianggap remeh, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, keduanya menemukan kekuatan baru dalam cinta mereka. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi suara-suara miring. Yang tersisa hanyalah dua hati, yang kini semakin kuat karena badai telah berhasil mereka lewati. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, Rangga merasa benar-benar menjadi suami yang dihormati.